Kisah ini dibuka dengan narasi kelam tentang seorang anak perempuan yang memiliki kekuatan misterius. Ia bisa melihat masa depan, tapi kekuatan itu justru menyeretnya ke dalam kegelapan. Hingga suatu hari ia membunuh ayahnya sendiri. Sang ibu yang ketakutan kemudian menyerahkannya ke hutan. Sejak itu, banyak anak-anak yang tak pernah kembali. Cerita lalu beralih pada seorang gadis bernama Puput yang sedang berjuang mencari pekerjaan untuk membantu ibunya. Ia membawa adiknya, Udin, ke rumah seorang pria kaya, namun saat wawancara, Have you kept your maidenhood? pria itu justru menanyakan hal menjijikan. Apakah kamu masih perawan? Puput kaget dan langsung membawa adiknya pergi. Saat mereka pulang, ibunya yang sudah frustasi malah marah besar. And make haste to the convent. Throw yourself at the boots of the sisters and pray they take you in. Ia menyebut Puput dan Udin sebagai beban, lalu mengusir mereka dari rumah. Dengan hati sedih, Puput dan Udin menyusuri hutan tanpa tujuan. Ketika malam tiba, mereka menemukan sebuah bangunan tua yang mirip gereja kosong. Mereka memutuskan bermalam di sana, berharap bisa beristirahat. Namun, malam itu jauh dari tenang. Saat hendak tidur, Puput mendengar suara aneh. Tiba-tiba muncul makhluk hitam tinggi berdiri di pojok ruangan. Makhluk itu tak bergerak, hanya menatap dengan tatapan kosong yang mengerikan. Puput panik dan berlari keluar, tapi Udin tertangkap oleh makhluk misterius itu. Ketika Puput mencoba menyelamatkan adiknya, makhluk itu mendadak tumbang. Rupanya ada seorang pria misterius yang menyelamatkan mereka. Pria itu membawa mereka ke rumahnya, memberi makan dan menceritakan bahwa desa ini tidak lagi aman. But everyone dies. Indeed, but not right now. For 2 full days and nights. Keep to the path I've drawn for you. Ia menyarankan agar mereka pergi ke arah barat karena di sana katanya ada kampung yang lebih aman. Keesokan harinya, Puput dan Udin pun melanjutkan perjalanan mengikuti petunjuk si pria. Tapi perjalanan itu tidak mudah. I'm hungry. I'm hungrier than you are. Because you're a pig. You're a bigger pig. Here I am. Mereka kelaparan dan kelelahan. Di tengah hutan, mereka menemukan jamur liar. Meski ragu, akhirnya mereka memakannya. Dan ternyata jamur itu beracun. Setelah memakan jamur, Puput mulai mengalami halusinasi. Ia melihat bayangan hitam yang selalu mengikutinya. Namun setelah siuman, ia tetap melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah rumah misterius di tengah hutan. Puput mengintip dari jendela dan kaget. Meja penuh dengan makanan lezat. Udin, yang tak tahan lapar, langsung masuk. Namun, saat Puput hendak menyusul, Udin menghilang. Puput panik dan mencoba mendobrak pintu rumah itu. Lalu, muncullah seorang wanita tua, namanya Holda. Ia terlihat ramah, bahkan tak marah rumahnya dimasuki. Ia memberi mereka makanan, tempat tidur, dan mengizinkan tinggal sementara. Namun, semakin lama tinggal di sana, Puput merasa ada yang tidak beres. Ia mengalami penglihatan-penglihatan aneh, bisikan gaib, dan bayangan masa lalu yang tak ia mengerti. Holda mulai membimbing Puput, menyuruhnya menggali kekuatan dalam dirinya. Dan disinilah semuanya terbongkar. Holda ternyata adalah seorang penyihir, dan rumah itu adalah tempat ia memelihara dan menyantap anak-anak. Puput menemukan ruang bawah tanah yang penuh dengan tulang belulang anak-anak. Ia juga mengetahui bahwa Holda pernah memiliki anak perempuan berbakat dalam sihir. Namun anak itu berubah jahat dan membunuh seluruh keluarganya. Ketika Udin menghilang dan Puput menemukan jasad anak-anak lain, semuanya menjadi jelas. Udin akan jadi korban berikutnya. Puput dihadapkan pada dua pilihan, menyerah pada kegelapan atau melawan. Dengan kekuatan sihir yang mulai tumbuh dalam dirinya, Puput akhirnya melawan balik. Dan membakar sang penyihir hidup-hidup di tungku api, tempat di mana anak-anak sebelumnya dijadikan makanan. Setelah berhasil menyelamatkan Udin, Puput menyuruh adiknya pulang sendiri. Ia memilih tetap tinggal karena sekarang ia tahu
Kekuatan sihir itu hidup dalam dirinya. Ia harus belajar mengendalikannya. Namun saat Puput melihat jarinya mulai menghitam, ia sadar semua kekuatan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Jujur film ini sangat ambigu, banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, tapi kesimpulannya jangan makan jamur beracun.